Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saya di sini lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Amin. Karena Tuhan begitu baik bagi kita semuanya. Kita akan mulaikan ibadah sore hari ini. Kita mau datang dengan kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari awal kita angkat pujian ini. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri.
setiamu Tuhan. Kau menyediakan semua yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sejenak kita mau menyembah Dia. Kesetiaannya begitu luar biasa dalam hidup kita. Buktinya sampai hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita boleh membawa korban syukur kita di hadapan-Nya. Kasih dan setianya begitu besar bagi setiap kita. Layak dipuji, layak untuk disembah. Dia Raja di atas segala raja. Mari angkat suaramu, naikkan pujian penyembahan hanya bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Tak henti-hentinya mulut kami memuji-Mu. Tak henti-hentinya kami menyembah Engkau Tuhan. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Rasakan kehadirat-Mu. Nikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia akan melawat dan menjamah hidup kita. Haleluya. Besar Engkau Tuhan. Engkau
Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa sembah kami. Yesus, Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya rindu dengar suara jemaat. Katakan kau tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan semua yang ku perlu. Akui bersama-sama, katakan setia kau mulia Bapa, kau setia. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setia. Mari kita mau angkat tangan. Kita mau akui Tuhan, kau selalu tunjukkan kepada kami kasih setiamu. Setia kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan semua yang ku perlu. Kau setia, kau mulia Bapa, kau katakan kau setia. Kau setia, kau mulia. Kau setia. Kau mulia, kau setia. Setia, kau mulia Bapa, kau berikan sorak-sorai kemenangan hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Kami selalu rasakan kasih setiamu Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sore hari ini kami mau bawa hidup kami, bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Lewat setiap pujian yang kami naikkan, kami yakin dan percaya Tuhan bertahta di atas setiap pujian kami. Dan kami semua umat-umat-Mu Tuhan siap memuji dan memuliakan Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama Yesus, yang percaya, yang datang dengan penuh sukacita. Katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya setiap kita yang datang sore hari ini, kita datang dengan penuh sukacita. Amin. Saya ingin dengar haleluya 3 kali ya. Saya rindu seberapa banyak semangat Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Haleluya. Haleluya, haleluya. Belum semua ya. Kita banyak di sini ya. Saya rindu biarlah gedung ini gemetar karena sorak-sorai Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Haleluya. 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 Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Siap memuji Tuhan. Amin. Musik. Amin.
dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, tinggi-tinggi angkat tanganmu. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Mari kita mau kepalkan tangan kita. Allahku dahsyat. Amin. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Boleh dengar suara jemaat? Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Amin. Bisa lebih kuat lagi suaranya. Allahku dahsyat, dahsyat. Amin. Seluruh bumi sujud menyembah. sama-sama Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat. Mau kita serukan terus dalam hidup kita, bahwa Yesus yang senantiasa menjadi andalan hidup kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Amin. Kita buat
Saya yakin dan percaya orang-orang di Jember suka memuji Tuhan. Apalagi orang-orang di Bangsal. Suka memuji Tuhan. Mau menari buat Tuhan. Bangkit berdiri kembali. Kita akan bergoyang. Haleluya. Orang di Jember suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Orang di Bangsal suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, Do 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 mi do mi do. mu fa mi re, la 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 la. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, Do 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 mi do mi do. mu fa mi re, la 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 la. Putar ke kiri, kakak nona putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ayo, ke kiri Bapak Ibu kiri. Haleluya, ke kiri, haleluya. Sekarang ke kanan, sekarang kanan. Kakak nona putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Manis. Orang di Jember suka Memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. orang di bangsa Suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Dua nyanyi sila sol, Mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do mi do 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 fa mi re. la 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 la. Ku mau nyanyi sila sol, Mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do mi do 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 fa mi re. la 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 la. Putar ke kiri, siap-siap. Putar ke kiri. Kakak nona putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Manis sekarang ke kanan. Ayo diekspresikan kanan. Kakak nona putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Manis. Belum bergerak Bapak Ibu Saudara. Kami aja, singer-singer dan bandnya aja yang bergerak. Mau putar ke kiri? Diekspresikan ya, biar tembok ini nanti sebelahnya boleh dibangun, sebelahnya boleh dibangun kemuliaan akan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Putar ke kiri, hey. Kakak nona putarlah ke kiri. Amin. Putar-putar. Ke kiri, ke kiri. Dan ke kiri, Ke kiri. Terus. Bebek terus. Ya, sekarang kanan nih. Sekarang kanan nih. Kakak nona putarlah terus ke kanan. Ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Putar ke kiri lagi ya. Putar ke kiri, kakak nona putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri. Terus Yan, hajar Yan, hajar kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, kakak nona putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Lagi putar ke kiri, putar ke kiri. Kakak nona putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Amin. Sekarang kanan, kakak nona putarlah
baca ayat sepekan kita sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita baca 2 kali, hitungan ketiga kita sama-sama. 2, 3. Matius 14 ayat 27. Tetapi segeralah Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sekali lagi, Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin, puji Tuhan. Kalau tahun 2022 kita bisa melewati, semuanya karena Tuhan, semuanya karena pemeliharaannya yang luar biasa. Bahkan tahun ini pun kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Janji Tuhan, tenanglah. Dia akan bekerja dengan sempurna. Setiap rancangannya akan digenapi bagi setiap yang percaya kepada Tuhan. Amin. Wanita semusim berlalu. Kaum pria bersyukur karena Tuhan sudah baik buat kita semuanya. Amin, amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Kaum pria memuji Tuhan, kaum wanita bersyukur sama Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Sama-sama kita mau katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu,
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu tak akan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Makasih Yesus. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan Kebaikannya yang begitu besar dalam hidup kita, bahkan lebih tinggi dari segala-galanya. dari cakrawala, Tak terbatas kasih-Mu. Katakan sekali lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak sekali lagi, lebih luas Tuhan. Luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan kemuliaan sorak-sorai hanya bagi Dia. Nanti saudara Yohan akan pimpin dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala yang telah Terima limpahkan kasih, Tuhan pada Yesus. hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah datangkan kami di tempat ini pada hari ini Tuhan untuk mendengarkan muji Engkau Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Kiranya segalanya Tuhan, buat hati kami Tuhan bersih Tuhan, buat hati kami suci Amin. Tuhan. Buat kami fokus kepada Engkau Tuhan, buat kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan satu-satunya yang Tuhan yang mampu menolong kami, yang mampu bersama selalu dengan kami Tuhan, mengiring kami Tuhan, menyertai kami di setiap keadaan apapun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, kiranya pujian kami Tuhan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan, segalanya ini Tuhan, berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukakan hati kami Tuhan, bukakan telinga kami Tuhan untuk kami mendengarkan dan menanamkan Tuhan segala firman-Mu yang telah kami dengar nanti Tuhan. Berkati hamba-Mu, bimbing hamba-Mu Tuhan untuk membawa kami Tuhan lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya yang akan bawa firman Tuhan. Shalom. Shalom. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan Wakil Gembala yang ada di tempat ini, yang sore hari ini memberikan satu kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tak lupa meskipun Natal sudah selesai, izinkan kami untuk mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Kiranya sukacita Allah, berkat Allah, Ishak, Abraham dan Yakub itu akan tercurah di dalam kehidupan kita sepanjang tahun 356 hari di tahun 2023. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan, yang mana gereja di tempat ini telah memberikan satu tema kepada saya. Tema firman Tuhan pada sore hari ini, keluar dari zona nyaman. Puji nama Tuhan. Sebagai pengantar kita, mari Bapak Ibu kembali kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sekali lagi kami undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan menghormati kebenaran firman, pembacaan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang tema kita, gereja di tempat ini memberikan tema, kita dituntut untuk keluar dari zona-zona yang nyaman. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi, lebih jauh lagi akan apa yang dimaksud saudara dan saya dituntut untuk keluar dari zona nyaman. Nah, terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara harus mengerti apa sih yang dimaksud dengan zona nyaman itu. Nah, di situ saudara, saya catat yang pertama, arti dari zona nyaman adalah tempat yang enak atau tempat yang mapan. Nah, jika kita berbicara tentang zona nyaman adalah tempat yang enak dan tempat yang mapan. Semua ini dirindukan oleh orang-orang percaya. Semua ini dirindukan oleh seorang hamba Tuhan. Bukan tempat yang tidak nyaman, tetapi merindukan semua tempat-tempat yang nyaman tanpa perkecualian itu saudara. Nah, yang kedua, arti dari zona nyaman bisa artikan tidak ada halangan dan rintangan. Nah, kita mau sebagai orang-orang percaya supaya kehidupan kita ketika kita masuk di tahun 2023, mulai dari Januari sampai penghujung tahun 2023, kita memiliki satu impian, memiliki satu kerinduan di dalam menjalani roda kehidupan. Kita rindu tidak ada halangan dan rintangan terjadi di dalam pelayanan kita sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, bahkan sebagai anak-anak Tuhan. Kita merindukan di dalam kehidupannya tidak ada halangan dan rintangan sedikit apapun juga. Itu merupakan satu impian saudara. Itu merupakan satu keinginan setiap anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, di situ saya katakan arti dari zona nyaman adalah kehidupan yang makmur, kehidupan yang tidak ada kekurangan. Artinya kehidupan berkelimpahan, tidak pernah kekurangan. Maaf bicara, tidak pernah puasa terpaksa. Jujur, saya seorang hamba Tuhan mulai dilahirkan sampai hari ini, saya tidak pernah merasakan puasa terpaksa saudara. Atau saya melihat seorang hamba-hamba Tuhan senior di atas saya, kalau saya mendengar mereka
sampai berpuasa, bukan puasa diadakan, diagendakan di gereja, tetapi puasa terpaksa. Karena apa? Karena tidak ada persembahan, karena tidak ada kolekte, karena belum ada jemaat yang hadir, karena tidak ada perintisan dan lain sebagainya. Ketika kita rindu, memiliki satu kerinduan supaya saudara dan saya tidak mengalami kekurangan, memiliki kehidupan yang makmur, kehidupan yang diberkati, atau begitu banyak hal-hal arti dari pengertian dari zona-zona nyaman itu. Bapak Ibu Saudara yang kukasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari 3 hal pengertian tadi, seringkali saudara dan saya sudah saya ucapkan tadi bahwa kita menginginkan semuanya itu. Termasuk saya seorang hamba Tuhan merindukan tempat-tempat yang makmur. Merindukan tempat-tempat yang tidak kekurangan. Itu menurut pendapat saya. Saya percaya apa yang menjadi pendapat saya setuju dengan pendapat saudara. Kerinduan saudara juga sama apa yang menjadi impian dan kerinduan saudara dan saya yang hadir sore hari ini. Tetapi apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keimpian kita berbanding balik, berbanding tidak sesuai dengan apa yang firman Allah katakan. Apa yang firman Allah mau di dalam hidup kita. Coba kita baca di dalam Yesaya pasal 55. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 saudara. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 disitu katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seringkali tadi sudah saya katakan, kita memiliki rencana, kita memiliki jalan, kita memiliki rancangan Tuhan. Ketika aku masuk di tahun 2023, aku tetap ada di dalam zona yang nyaman. Tuhan, ketika aku meninggalkan tahun 2022, aku tetap ingin hidupku tidak pernah kekurangan. Itu lazim saudara. Setiap manusia merindukan seperti itu. Tetapi Alkitab jelas katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Berbanding balik dengan apa yang menjadi impian saudara dan saya, apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya pada sore atau malam hari ini. Tetapi Tuhan inginkan lewat tema kita sore hari ini, Tuhan tuntut kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan untuk memahami, mengerti apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Yaitu Tuhan tuntut pada sore hari ini saudara dan saya keluar dari tempat yang tidak nyaman itu. Amin. Keluar dari zona-zona yang tidak enak tadi. Jujur saudara, ketika beberapa hari yang lalu Bapak Pendeta Haniel telepon saya, kok nanti membawakan renungan di Bangsal. Ketika itu saya bertanya, Han, bebas. Enggak kok, kami di gereja punya visi misi. Apa itu? Kita memiliki tema nyaman. Atau keluar dari nyaman, negatif dari nyaman. Nah, ketika itu saya mendapatkan tema itu saudara. Sempat juga saya tadi berkata kepada Bapak Gembala, saya berkata, jujur saudara ya, keluar dari zona nyaman ini, saya akui ini nasihat dari Bapak Gembala kita. Kenapa saya katakan nasihat yang saya ingat, saya teringat. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2006 ketika saya masuk praktek di Suwaru di daerah Malang Selatan. Bapak Gembala bersama almarhum papa saya setelah mengikuti konferensi KSP itu di sekolah Alkitab mampir ke tempat praktek saudara. Nah, ada satu kata-kata yang tidak pernah terlupakan sampai hari ini dan juga saya sebut utarakan tadi kepada Bapak Gembala. Yakub, kamu jangan enak di zona nyaman. Yakub, kamu harus keluar. Yakub, kamu harus keluar. Hanya itu saudara yang dia ucapkan. Saya cuma ketawa-ketawa aja. Oh, potosin diomong itu. Betul.
seperti yang Om Christian katakan. Walaupun saya sudah sekolah kelas 1 pada waktu itu di tempat praktek. Nah, singkat cerita, ketika saya masuk di dalam rumah tangga, istri saya kembali juga berkata, ayo lawesku, ojo menengah nang kene, ayo keluar, keluar, keluar. Jujur saya berkata kepada dia, kita mau makan apa? Kenapa saya berkata seperti itu saudara? Karena saya masih manusia. Karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi lewat tema ini saya merasakan ada beberapa hal, ada beberapa luar biasa ketika saudara dan saya diajak oleh Tuhan untuk memahami, menikmati, menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu saudara dan saya diajak untuk keluar dari zona nyaman. Dan akhirnya saya belajar dari keluar dari zona nyaman itu saudara. Apa yang saya dapat dan saya akan bagikan kepada saudara. Nah, saudaraku yang kukasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya tulis di situ ada 3M. Ada 3 rahasia. Kenapa Tuhan izinkan setiap anak-anak Tuhan harus keluar dari zona nyaman. Harus keluar dari tempat yang tidak enak. Yang pertama saudara, kenapa kita harus keluar dari zona nyaman? Yang pertama di sini saya katakan supaya saudara dan saya memahami rencana Allah. Amin. Memahami rencana Allah. Seringkali saudara dan saya tidak pernah tahu apa yang menjadi rencana Allah. Seringkali saudara dan saya tidak pernah mengerti apa yang menjadi maksud jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadi dari awal sudah katakan, Tuhan aku menginginkan zona nyaman. Tuhan aku menginginkan kehidupan yang makmur. Tetapi Alkitab jelas katakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Ternyata ketika saudara dibuang, dikeluarkan dari zona yang nyaman, ternyata ada satu hal yang indah supaya setiap anak Tuhan, supaya setiap orang-orang percaya dapat memahami rencana Allah. Coba kita baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 saudara. Satu ayat yang sering kita dengar, tetapi seringkali kita tidak sadar dan tidak mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai siapa saudara? Mengenai saya dan saudara. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ternyata kenapa Tuhan inginkan saudara dan saya keluar dari zona nyaman? Supaya kita memahami bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang jelek. Bukan rancangan yang penuh kecelakaan. Bukan rancangan yang tidak ada kepastian. Tetapi rancangan yang penuh pengharapan saudara. Inilah satu kekuatan kita. Satu modal kita. Kenapa Tuhan menginginkan jemaat Tuhan yang ada di Bangsal Sari untuk keluar dari zona nyaman. Ketika engkau masuk di tahun 2023 untuk keluar dari zona nyaman, supaya saudara dan saya bisa memahami, mengetahui dan mengerti apa yang rencanakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Abraham sebagai ayat pokok kita. Kalau kita melihat sejarah perjalanan dari kehidupan Abraham, Abraham adalah orang yang diberkati, keluarga yang makmur, keluarga yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan panggil Abraham, biarlah engkau keluar dari tempatmu, ke tempat yang aku tunjukkan nanti ke sana. Meskipun Abraham tidak tahu saudara, apa yang Tuhan berikan baik atau tidak. Abraham tidak mengerti enak atau tidak tempat yang baru itu.
Tetapi Abraham tetap positif. Abraham tetap melakukan dengan penuh ketaatan. Abraham tetap melakukan dengan penuh keyakinan. Untuk apa? Meresponi apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan Abraham pada waktu itu. Sehingga kalau kita tahu kehidupan Abraham dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Menjadi seorang yang diberkati, menjadi bapak orang beriman, atau menjadi bapak orang yang percaya. Demikian pula di dalam kehidupan saudara. Seringkali kita tidak pernah menyelami saudara. Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup saudara dan saya. Sama dengan apa yang saya alami. Ketika itu Tuhan, Om Christian berkata, kamu keluar Yakub, keluar dari zona nyaman. Istri saya juga berkata keluar dan keluar. Dan saya mengikuti apa yang menjadi rencana Allah. Saya memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Dan akhirnya saya dikeluarkan dari Semboro dan masuk di Tanjung Rejo tahun 2015 saudara. Setelah saya melayani, mulai dari sengsara, mulai dari hal-hal yang tidak nyaman itu saya lalui. Ternyata di tahun 2021, orang yang saya cintai, papa saya, dipanggil Tuhan. Dan akhirnya sebelum dia meninggalkan saya, dia berpesan kepada saya, Yakub, kamu bantu mama. Yakub, bantu pekerjaan Tuhan. Termasuk keluarga di Semboro, jemaat Tuhan meminta saya untuk menolong pekerjaan Tuhan yang ada di Semboro. Sempat saya berontak saudara, Tuhan aku sudah jadi gembala di sana. Tuhan aku sudah enak di sana. Kenapa engkau bawa lagi? Kenapa aku harus masuk lagi ke Semboro? Tetapi ketika saya mendapatkan tema ini saudara, saya merenungkan bahwa ada satu rencana yang indah buat masa depan pelayanan saya ke depan. Demikian pula di dalam kehidupan saudara. Seringkali kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Allah. Seringkali kita tidak pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Contoh yang kedua, dalam kehidupan Petrus. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-7 dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Contoh yang kedua tentang Petrus saudara. Saya tidak usah panjang lebar kisah dari Petrus, saya percaya saudara dan saya tahu. Petrus itu siapa? Murid Yesus. Dia pengikut Yesus. Tetapi pada waktu itu, walaupun dia dekat dengan Yesus, dia memahami, mengetahui Yesus dapat menyembuhkan, dapat memberikan mukjizat. Tetapi ada satu hal pribadi yang jelek dari kehidupan Petrus, yaitu dia menyangkal Yesus berapa kali saudara? 3 kali. Dia mengkhianati Yesus sampai 3 kali. Dan endingnya di saat Yesus akan meninggalkan ke seluruh muridnya, di saat Yesus akan diserahkan kepada orang yang berdosa. Pada waktu itu mereka berkumpul, mengadakan perjamuan kudus, mengadakan perjamuan makan. Dan Yesus dengan tekad, dengan visi misinya, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan aku datang untuk melayani. Dia datang kepada ke-12 muridnya. Dia membasuh kaki muridnya satu persatu. Dia datangi dengan kerendahan hati Yesus kepada murid-muridnya saudara. Dan akhirnya datanglah kepada Petrus. Dia akan membasuh kaki Petrus pada waktu itu. Tetapi Petrus menolak, Guru, Tuhan, aku tidak mau engkau basuh. Kenapa Petrus tidak mau? Karena Petrus merasa dia bersalah. Karena Petrus merasa bahwa dia sudah mengkhianati Yesus, tidak tanggung-tanggung 3 kali saudara. Petrus berkata, aku tidak layak kau basuh Tuhan. Aku tidak layak engkau sucikan Tuhan. Tetapi dalam Yohanes 13 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, memang saat ini kamu tidak tahu apa yang aku perbuat. Tetapi suatu kali kelak engkau tahu apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupmu, yaitu di dalam hidup Petrus. Dan akhirnya ketika Tuhan berkata itu di ayat yang selanjutnya, ya wis, bukan hanya kakiku saja yang dibasuh Tuhan, tetapi seluruh tubuhku dibersihkan oleh engkau.
Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Ketika Tuhan pakai Petrus, dan Kisah Rasul 2 ayat 41, khotbah pertama yang Tuhan percayakan kepada Petrus. Ketika dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sekali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Amin. Saya percaya kalau hadir semua pada sore atau malam hari ini mengikuti rencana Tuhan, gedung ini akan digebrak, gedung ini akan dilebarkan, karena ada tuen-tuen jiwa akan terjadi di tahun 2023. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Asalkan apa? Kita memahami rencana Allah. Asalkan apa? Menuruti apa yang menjadi kehendak dan kerinduan daripada Tuhan. Sehingga kesimpulan yang pertama adalah, mari keluarlah dari zona yang nyaman. Supaya apa? Ketika kita keluar dari zona yang nyaman, saudara, kita bisa memahami segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bukan waktu kita, bukan waktu gembala, bukan waktu saudara, tetapi waktu Tuhan indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Puji nama Tuhan. Poin yang kedua, M yang kedua, selain yang pertama, memahami rencana kehendak Allah. Poin yang kedua, kenapa saudara dan saya harus diajak keluar dari zona nyaman. Yang sering kali saudara dan saya tidak tahu dan paham kenapa Tuhan izinkan kita keluar dari zona nyaman. Yang kedua, supaya saudara dan saya bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Siapa yang rindu pada sore hari ini untuk mengalami perjumpaan dengan Allah? Amin. Semua rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Tetapi Alkitab berkata, kalau engkau ingin berjumpa dengan Allah, bukan di tempat zona yang nyaman, bukan di tempat yang enak, bukan di tempat yang mapan, tetapi engkau keluar dari zona nyaman, engkau dapat mengalami perjumpaan dengan Allah. Betul. Apa yang dinubuatkan oleh Bapak Gembala, saya ikuti. Apa yang diucapkan oleh istri saya diikuti. Karena saya tahu Tuhan pakai mereka berdua untuk apa? Membukakan mata hati saya. Sehingga ketika saya masuk pengembalaan tahun 2015, ada begitu banyak perjumpaan-perjumpaan, ada begitu banyak pertolongan-pertolongan, ada begitu banyak mujizat demi mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam pelayanan saya pada waktu itu, bahkan sampai saat ini. Kalau toh seandainya saya tidak keluar dari zona nyaman, saya pun tidak akan bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan. Karena saya punya prinsip, firman yang hidup bukan karena teori, firman yang hidup bukan karena perkataan saja, firman yang hidup karena mengalami dan menghidupkan firman itu sendiri. Amin. Firman yang hidup. Sehingga kita bisa mengalami, saudara, mengalami perjumpaan dengan Allah. Sama seperti Ayub, Tuhan izinkan proses terjadi, Tuhan izinkan masalah terjadi, harta bendanya ludes terbakar, harta bendanya habis. Ketika harta bendanya sudah habis, bukan satunya belum selesai, tertimpa lagi. Seluruh hewannya meninggal semua, mati semua. Bahkan ke-10 anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal semuanya. Sempat ketika terjadi itu, ada satu perkataan yang tidak nyaman. Yang harusnya istri itu sebagai penolong, yang harusnya istri itu sebagai penguat, yang harusnya istri itu sebagai pendamping, yang selalu memotivasi ketika suami lemah. Tetapi ada satu ucapan yang dilontarkan dari istri Ayub. Masihkah engkau percaya kepada Tuhanmu? Tetapi apa yang dikatakan Ayub, saudara? Mau bicara, kamu berkata seperti orang gila. Kamu seolah-olah tidak percaya. Nah, ternyata saudara, dari proses kehidupan Ayub ini, Tuhan izinkan Ayub dipulihkan. Tuhan izinkan supaya Ayub mengalami perjumpaan dengan Allah. Walaupun pada waktu itu Ayub marah kepada Tuhan, tetapi Tuhan pakai 3 sahabatnya Ayub menyadarkan kehidupan Ayub.
Tetapi di pasal yang kedua, pasal yang ke-42 dalam kitab Ayub pasal yang terakhir, di ayat pertama sampai ayat yang kelima, di situ dikatakan Ayub dipulihkan 2 sampai 10 kali lipat. Artinya memang zona nyaman itu enak. Zona nyaman itu mapan. Zona nyaman itu tidak pernah kekurangan, saudara. Tetapi ketika engkau keluar dari zona nyaman, ternyata engkau sedang dipersiapkan. Untuk apa? Untuk engkau dan saya, saudara dan saya, mengalami perjumpaan dengan Allah. Caranya bagaimana? Supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Di situ saya tulis ada 2 hal. Yang pertama, supaya kita mengalami perjumpaan dengan Allah, Tuhan menginginkan kita selalu rendah hati. Seringkali Bapak Ibu, kesombongan itu terjadi. Apalagi kalau kita sudah dipakai Tuhan. Apalagi oleh gembala, Bapak Ibu gembala dipercaya di tempat ini sebagai donatur yang terbesar. Sebagai orang-orang yang dipakai di tempat ini. Kita sombong. Tanpa aku gereja ini tidak maju. Tanpa aku gereja ini tidak sukses. Tanpa aku gereja ini tidak luar biasa. Kesombongan terus terjadi. Ternyata ada satu timbal balik. Kenapa Tuhan izinkan kita keluar dari zona nyaman? Ternyata Tuhan ingin mengkikis kita. Untuk apa? Supaya saudara dan saya tidak sombong. Tetapi saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6 katakan, aku akan memakai orang yang rendah hati, tetapi aku menentang orang yang congkak atau orang yang sombong. Kalau engkau rindu dipakai Tuhan di tahun 2023, ayo alami perjumpaan. Biarlah Tuhan mengkikis kesombonganmu. Biarlah engkau membuka hatimu supaya engkau selalu berkata, Tuhan, ajarkan aku selalu rendah hati. Karena orang yang selalu rendah hati itu pasti dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Semakin engkau dipakai, semakin engkau merunduk. Seperti pohon, semakin tinggi dia bertumbuh. Angin begitu kencang menggoncang. Tetapi dia tetap merunduk. Dia tetap merendahkan diri. Karena apa? Kita yang direndahkan, Yesus yang dipermuliakan. Kita dihina tidak masalah, tetapi Yesus yang akan membela di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana cara kita supaya kita mengalami perjumpaan Allah, yaitu saat kita tidak berdaya. Artinya di saat kita ada masalah. Tadi sudah saya katakan, orang yang ada di dalam zona nyaman adalah orang yang enak. Orang yang makmur. Orang yang selalu berkelimpahan, tidak pernah kekurangan. Tetapi mereka tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Allah. Tetapi kalau kita mau keluar dari zona yang nyaman, Tuhan berkata, aku akan bekerja di saat engkau tidak berdaya. Artinya, di saat aku turun tangan, di saat aku merendahkan diri, tangan Tuhan yang berkuasa itu akan menopang dan mengangkat di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, saudara. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9. Firman Tuhan berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bukan di saat yang zona nyaman, saudara, kuasa Tuhan bekerja. Bukan ada di tempat-tempat yang nyaman kuasa Tuhan bekerja. Tetapi di tempat-tempat yang lemah. Di tempat-tempat yang tidak nyaman. Di tempat-tempat yang tidak enak. Justru kuasa Tuhan yang dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah. Akan terjadi dan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin.
Roma 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Untuk apa? Mendatangkan segala yang baik. Allah itu selalu bekerja. Tetapi pekerjaannya bukan di tempat yang nyaman, tetapi di tempat yang tidak enak. Memang tempat yang tidak enak itu butuh air mata saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, duka citamu akan diubah menjadi sukacita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, kesimpulan yang kedua, keluarlah dari zona yang nyaman. Supaya alami perjumpaan. Sehingga Efesus 1 ayat 19 katakan, betapa hebat kuasa Tuhan bagi orang yang percaya. Kalau kita tidak keluar dari zona nyaman, kita tidak akan pernah berkata, oh Tuhanku hebat. Tidak. Kenapa? Karena masih teori. Belum mengalami. Tetapi ketika kita keluar dari zona nyaman, mengerti Allah itu bekerja, mendatangkan kebaikan, kita bisa bersaksi, kita bisa bercerita, kita bisa menjadi berkat buat siapa? Orang-orang Kedar, orang-orang yang belum bertobat, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita tunjukkan Isa Al-Masih itu tidak pernah berubah dari sekarang dan selama-lamanya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga dari poin yang terakhir. Yang pertama tadi memahami rencana Allah. Yang kedua mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan yang terakhir, kenapa Tuhan izinkan saudara dan saya keluar dari zona nyaman supaya menjadi anak Tuhan yang dewasa. Saya percaya Bapak Ibu Gembala di tempat ini merindukan jemaat-jemaatnya yang bertumbuh. Merindukan jemaat-jemaatnya yang dewasa. Merindukan jemaat-jemaatnya yang bukan bayi, bukan kanak-kanak lagi. Rasul Paulus katakan, ketika engkau dewasa, engkau akan meninggalkan kehidupanmu kanak-kanak. Untuk apa? Menjadi anak Tuhan yang dewasa. Dalam 1 Korintus 13 ayat 11 di situ dikatakan, menjadi anak Tuhan yang dewasa. Nah, seringkali ketika saudara ada di dalam zona nyaman, saudara tidak menjadi dewasa. Tetapi saudara tetap menjadi bayi. Menjadi anak Tuhan yang stagnasi. Hanya jalan di tempat. Tidak menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Padahal ketika engkau keluar dari zona nyaman, engkau dipersiapkan untuk menjadi anak Tuhan yang dewasa. Caranya bagaimana? Supaya engkau menjadi anak Tuhan yang dewasa. Yang pertama dikatakan dengan gesekan atau dengan masalah. Seorang yang keluar dari zona nyaman pasti ada masalah, saudara. Amin. Karena apa? Alkitab sudah katakan bahwa keadaan dunia yang kau pijak saat ini semakin hari tidak semakin membaik, semakin hari tidak semakin enak, tetapi semakin hari semakin sukar. Kenapa saya katakan sukar? Kita cari uang 10.000 satu hari aja susah. Om, saya kan pengusaha toko, tapi saya tidak melihat yang di atas. Saya lihat tukang beca, saya lihat tukang ojek, saya lihat orang-orang yang ada di bawah kita. Saya tanya, Pak, yo nopo rame becae? Wala om, sepi. Loh, maksudnya sepi yo nopo? Kok om golek penumpang gemangan 10.000 lo susah. Nah, itu loh saudara. Tetapi dia tidak bersungut-sungut. Tetapi dia selalu bersyukur. Walaupun satu hari mencari uang 10.000 susah. Ini orang seberang. Tetap bersyukur. Apalagi saudara dan saya sebagai anak Tuhan yang sudah dewasa akan menerima gesekan atau masalah itu. Dengan apa? Tuhan izinkan malapetaka, Tuhan izinkan penyakit, Tuhan izinkan gesekan itu terjadi, Tuhan izinkan masalah bertubi-tubi terjadi. Ibarat kata kehidupan kita seperti ada di tangan seorang penjunan. Dia membuat satu bejana yang indah, tidak langsung jadi, saudara. Tetapi lewat diproses, ditempa. Ketika dia buat bejananya, oh kurang indah.
ditempa lagi, diproses lagi, dibanting lagi. Sampai kapan? Sampai bagus, sampai enak. Saudara baca Yeremia 18 ayat 1 sampai 8 di situ. Kita ada di tangan seorang penjuna. Saudara dan saya ada di tangan dari Allah pencipta langit. Kalau Tuhan izinkan proses itu terjadi, Tuhan izinkan kau keluar dari zona nyaman, ternyata Tuhan izinkan engkau dipersiapkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Karena Alkitab sudah jelas. Matius 16 ayat 24 katakan, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus mau pikul salib. Seringkali saudara, kita mau berkatnya, tetapi tidak mau salibnya. Terbalik. Padahal ketika engkau mau menerima salib, di depan itu ketika ada waktunya, ada mahkota yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, poin yang pertama dari menjadi dewasa, terimalah masalah itu. Janganlah engkau bersyukur. Karena apa? 1 Korintus 13 ayat 10 katakan, 10 ayat 13 maksud saya. 10:13 katakan, pencobaan-pencobaan yang aku lewati tidak akan melampaui kekuatan kita. Tetapi ada tangan Tuhan yang akan menguatkan dan memberikan jalan keluar buat saya dan saudara. Amin. Terimalah gesekan itu. Jangan kau tolak. Kalau engkau tolak, berarti engkau menolak berkat daripada Tuhan. Amin. Oh gak amin, berarti gak gelem berkat saudara. Amin saudara. Amin. Amin. Sampai hari ini saya masih ditempa saudara. Kadang saya protes. Tuhan capek aku. Tuhan capek aku Tuhan. Karena saya manusia. Tetapi Tuhan berkata, kalau kamu capek engkau tidak mau terima berkat. Akhirnya ya wis nurut aja Tuhan. Bukti nih saya seger buger sampai sekarang. Sampai tadi, siapa lupa saya tadi. Tak pikir sopo om, lali tambah ganteng ya saudara. Nah, terima proses itu saudara. Karena proses yang Tuhan berikan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan yang terakhir saudara, untuk kita menjadi dewasa, kita diajak oleh Tuhan untuk membangun pondasi dengan benar. Seringkali kita membangun pondasi dengan akal kita. Seringkali kita membangun pondasi dengan kekuatan kita. Tetapi Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 15, di situ dikatakan Allah Yesus sebagai ahli bangunan. Kenapa? Ketika nanti ada di takhta pengadilan, pondasi-pondasi kita ini bagus atau tidak? Apakah pondasi kita dibangun dengan emas? Apakah pondasi kita dibangun dengan permata? Atau pondasi kita dibangun dengan jerami? Tergantung dari saudara. Kalau orang yang dewasa, kalau orang yang keluar dari zona nyaman, dia akan dibangun dengan pondasi yang benar, Yesus Kristus sebagai batu karang yang teguh. Sehingga kita tidak akan beralih. Ketika ada masalah, kita tetap optimis. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ketika ada penyakit, tetap percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ketika kita kekurangan, tetap bersyukur. Hari ini aku tidak bisa makan, besok aku pasti bisa makan. Kalau hari ini tidak ada berkat, besok pasti ada berkat. Kalau hari ini tokoku sepi, besok tokoku akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Tapi kalau untuk terima, tidak mau. Nah, bangun pondasi saudara. Oleh karena itu, untuk kita menjadi anak Tuhan yang dewasa, bangunlah pondasi. Kita membangun pondasi kita, bukan pondasi yang lain. Yesus Kristuslah sebagai tubuh karang teguh, yaitu batu penjuru yang teguh yang sanggup menguatkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kami undang pemain musik WL Singer maju ke depan. Kesimpulan yang ketiga adalah mari keluarlah dari zona yang nyaman. Jadikan kita ditempa untuk menjadi anak Tuhan yang dewasa. Supaya apa? Roma 8 ayat 8, arah itu berdaulat di dalam kehidupan kita. Kalau engkau ingin Allah bekerja, terimalah proses itu untuk menjadi anak Tuhan yang dewasa. Saya percaya mujizat yang masih ada itu pasti terjadi. Dan kesimpulan yang paling
terakhir adalah ayo. Saya mengajak sidang jemaat yang hadir pada sore atau malam hari ini. Kita jangan terkungkung dari zona yang nyaman. Keluarlah dari zona nyaman seperti Abraham. Walaupun dia tidak tahu tempat apa yang Allah berikan. Abraham tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi Abraham lakukan dengan penuh ketaatan. Abraham lakukan dengan penuh kesungguhan. Dan Abraham lakukan dengan kepercayaan. Maka ketika kita lakukan itu 3M. Memahami kehendak Allah. Mengalami perjumpaan Allah. Menjadi anak yang dewasa. Saya percaya di tahun 2023. Keluarga Bangsal Sari Alfa Omega. Keluar dari zona nyaman. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Memang susah saudara. Memang tidak nyaman. Tidak enak proses itu. Tapi Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Kami undang semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian saat ku tak melihat jalanmu. Kita tidak tahu apa menjadi rencana di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah mengerti ke depan akan terjadi apa. Walaupun pemerintah mengatakan di tahun 2023 akan terjadi resesi. Di tahun 2023 akan terjadi bencana besar. Pencipta langitlah yang tahu apa yang akan terjadi. Asalkan mau engkau mengikuti jalan Tuhan, kekuatan Tuhan itu selalu terjadi. Kita akan pujian saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Kembali dari awal katakan saat ku tak amin melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku, mari angkatlah kedua tanganmu, katakan dengan iman, hatiku percayalah saudara, haleluya. hatiku percaya, Amin, haleluya. hatiku percaya, selalu ku Hatiku percaya, haleluya. hatiku percaya, Haleluya, kami percaya Tuhan. hatiku percaya, Haleluya. hatiku percaya, selalu ku percaya. Sebelum mimbar saya serahkan, Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini, secara pribadi saya tidak tahu apa menjadi kerinduan saudara. Saya pribadi tidak mengerti apa yang menjadi visi dan misi rencanamu di tahun yang baru ini. Tetapi Tuhan taruh oleh gembala kita bahwa kita diajak untuk tidak terhanyut di dalam zona yang nyaman. Kita harus menerima zona-zona yang tidak nyaman. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa mengakhiri garis pertandingan dengan baik.
supaya saudara dan saya bisa memahami rencana Allah. Supaya saudara dan saya tidak menjadi anak-anak Tuhan yang baik, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Amin. Menjadi anak-anak Tuhan yang selalu alami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Gunakanlah waktu. Jangan sampai anak manusia yang tidak diduga-duga itu datang menjemput kita, tetapi dia berkata, aku tidak kenal engkau. Tetapi di saat dia datang, kita sudah berguna, kita sudah berjumpa, kita sudah alami dengan Allah. Sehingga kita berkata, Tuhan pakailah aku, walaupun aku tidak mengerti apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupku. Seperti pujian ini, saatku tak melihat jalan, tetapi percayalah, pandanglah ke depan, karena roh Allah itu, roh api, tiang awan dan tiang api itu akan melingkupi, menyertai dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, hatiku percaya. Biarkan jemaat lakukan pujian ini. Haleluya. Nyanyikan dengan iman saudara. Sekali lagi dengan iman. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, katakan, hatiku percaya. Percaya. Hatiku percaya. Selalu ku amin. Haleluya. Katakan dengan iman. Hatiku. Haleluya. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa pujian. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Sekali lagi, katakan dengan iman, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Kami percaya Tuhan. Hatiku percaya. Kami percaya Yesus. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi. Selalu ku Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Haleluya. Pujilah namamu ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Inilah Tuhan, Terima kasih ya Yesus. setiap kami sidang jemaat Allah, anak-anak-Mu yang ada tempat ini Tuhan. Terima kasih. Lewat lagu pujian ini, Bapa, ini hati setiap kami. Amin. Kami mau belajar untuk kami percaya kepada Tuhan. Amin. Untuk kami mempercayakan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun Tuhan, mungkin kami harus melewati Tuhan, keluar dari zona nyaman kami. Tetapi asalkan ada Tuhan menyertai dalam kehidupan kami, kami percaya semua akan indah pada waktunya bagi setiap kami. Karena kami yakin firman-Mu iya dan amin Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Tuhan selalu memiliki rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Buat setiap kami Tuhan, untuk kami bisa memahami apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan ajari kami untuk kami tetap taat
kami melakukan dengan setia. Karena kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang mengasihi dalam kehidupan kami. Kami punya Bapa yang senantiasa merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Materaikan dalam kehidupan setiap kami Bapa. Untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Meskipun kami tidak tahu Tuhan, tetapi firman-Mu cukup untuk menuntun kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Firman-Mu yang akan terus membimbing kami pada kemenangan demi kemenangan, pada rancangan-rancangan Tuhan yang mulia, kepada segala kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami Roh Kudus, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau, untuk Engkau terus menguatkan kami, untuk Engkau terus membimbing kami, untuk Engkau terus mengajari kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya, berkati Tuhan apapun Tuhan yang hamba-Mu ini kerjakan. Kami percaya biarlah semua dikembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bahkan kami yakin berkat Allah pun turun atas setiap kami, sidang jemaat Allah di tempat ini tanpa terkecuali. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar kami juga akan memberikan korban persembahan. Terima kasih, kami bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami membawa setiap persembahan kami dengan hati yang penuh sukacita. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bawa korban persembahan. Kita angkat satu pujian. setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Tuhan, katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih ya Yesus. Firman Allah yang memberi pencerahan kepada kami. Terima kasih ya Yesus. Kami mengerti, kami tahu rencana Allah itu indah dalam hidup kami. Amin. Tolonglah kami semua supaya kehidupan kami tidak tinggal dalam zona nyaman, tapi kami harus melangkah. Akan lebih banyak lagi Allah nyatakan kepada kami rahasia-rahasia kebenaran-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk tinggalkan zona nyaman ini. Supaya kami menerima yang lebih besar, lebih baik, lebih indah untuk menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih malam ini seberapa kami ada. Tuhan tolong supaya kami semua yang lemah dikuatkan, Amin. yang susah dihiburkan, Amin. yang sakit alami kesembuhan. Amin. Jamahan Tuhan berlaku bagi kami semuanya. Terima kasih. Darah Yesus, bilur Yesus yang menyembuhkan kami semua. Amin. Terima kasih yang belum mendapatkan pekerjaan. Kau buka jalan supaya mereka dapat bekerja dan nama Allah dipermuliakan. Amin. Kami bersyukur malam hari untuk firman Allah. Pakai hamba-Mu terus dengan urapan dan kuasa-Mu sehingga banyak jiwa dimenangkan Amin. untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluarga ini Kau pakai supaya nama Allah ditinggikan dan diagungkan dimanapun dia melayani. Terlebih kalau Tuhan pakai dia menjadi sekretaris wilayah, pakai dia menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau sangat baik bagi kami. Jemaat-Mu di tempat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Terima kasih ya Yesus. pulanglah dengan berkat dan anugerah daripada Bapa. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang di dalam kuat kuasanya Roh Kudus memimpin menyertai kita malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.